Xavier menurunkan wajahnya dan bertanya, "Kau serius? Kau boleh coba." Xavier menggetakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku memukulmu." Begitu selesai mengucapkan kata-katanya, Xavier langsung mengangkat tangannya yang lain dan mengayunkan tinjunya ke wajah Dylan. Pukulannya cepat dan tinjunya berangin. Dylan dengan cepat membungkuk untuk menghindari tinju Xavier. Lalu Xavier mengambil kesempatan itu untuk menarik tangan kanannya yang dicengkeram oleh Dylan. Dia mendorong Dylan menjauh lalu berbalik dan berlari ke samping ranjang rumah sakit itu. Tepat ketika tangan Xavier hampir menyentuh jarum di kepala pria itu, tangan Dylan pun terulur dan meraih keras Xavier dengan erat dan menariknya menjauh dari sisi tempat tidur. Dan keduanya berkelahi lagi. Berkelahi dengan teman sendiri itu tidak bisa ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah untuk sementara ini. Karena masing-masing dari mereka mengetahui kebiasaan meninju teman mereka sendiri. Robert yang tidak bisa berkelahi hanya bisa berdiri di samping mereka dengan cemas. "Mengapa kalian berdua jadi benar-benar berkelahi? Berhentilah berkelahi." Tetapi baik Dylan maupun Xavier sama sekali tidak mendengarkan ucapannya. Sebaliknya Xavier tiba-tiba menyadari bahwa Robert adalah penolongnya dan sambil menghalangi tinju Dylan dia berteriak, "Robert, cepat, cabut jarumnya." "Aku..." Robert tampak ragu-ragu. "Cepat!" teriak Xavier. Lalu sambil menggetakkan giginya, Robert mengangkat kakinya dan berlari menghampiri pria yang ada di atas ranjang rumah sakit itu. Dylan dengan terburu-buru mengejarnya untuk menghentikan Robert, tetapi Xavier meninjunya lagi. Dylan buru-buru menghindar, tetapi dalam sekejap mata Robert sudah sampai di sisi ranjang si pria itu. "Maaf, Nona Diaz, aku benar-benar tidak mampu mengambil risiko ini," gumam Robert, lalu dia mengulurkan tangannya untuk mencabut jarum yang ada di atas kepala si pria itu. Tetapi di saat yang sama tampak sebuah bayangan putih melayang. Dan sesaat berikutnya, bayangan putih itu memeluk pinggang Robert dan menyeretnya dengan paksa untuk menjauh dari ranjang pasien. Robert menoleh dan melihat ke belakang dengan heran. Dia melihat Celine yang berkata dengan penuh nada maaf, "Maaf, Tuan Muda Cruz, kau tidak boleh menyentuh jarum itu." "Sial," maki Robert. "Kau membela orang luar. Lepaskan aku. Tidak ada yang boleh terjadi dengan orang ini sama sekali. Memangnya kau tidak merasa jarum-jarum yang ada di atas kepalanya itu tampak begitu menakutkan? Cepat, lepaskan aku." Celine memeluk Robert dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. Xavier tidak menyangka Celine akan mengkhianatinya. Jadi dengan menahan emosinya, dia bertanya, "Celine, kau tahu tidak apa yang sedang kau lakukan?" Celine yang sedang memeluk Robert dengan erat berkata, "Tuan Muda Spencer, tolong percaya kepadaku sekali saja. Aku rasa metode pengobatan akupuntur ini benar-benar patut dicoba." "Kau tahu tidak harga dari praktek percobaan ini? Orang ini sangat penting bagi kami. Kalau hanya memasukkan beberapa jarum di tubuhnya saja tidak apa-apa.
tetapi itu akan membunuhnya jika menusukkan jarum-jarum itu di kepalanya. Tetapi Selin tampak ragu-ragu, dan pada saat ini si pria yang ada di ranjang rumah sakit itu tiba-tiba terbatuk. Lalu beberapa orang itu langsung menghentikan kegiatan mereka semua dan melihat ke pria itu. Pria itu membuka mata birunya dan bertanya dalam bahasa Inggris dengan linglung, "Di mana aku?" Suara pria itu terdengar dengan jelas dan matanya tampak jernih. Dia benar-benar tampak berbeda dengan penampilan sebelum ini, dan juga sebelumnya ucapannya sama sekali tidak jelas. Beberapa orang itu langsung tercengang. Pria ini, apakah dia sudah bangun? Tiba-tiba Selin mengabaikan Robert. Dia melepaskan Robert dan membungkuk ke sisi ranjang si pasien dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Dengan susah payah si pria berkata, "Aku merasa seluruh tubuh aku sakit. Di mana ini?" Selin tampak sangat gembira, lalu dia berkata, "Kau bisa menjawab kata-kataku. Apakah kau sudah normal?" "Tentu saja, aku normal. Mengapa aku bisa ada di sini? Bukankah seharusnya aku berada di laut?" Selin menoleh dan menatap Xavier dengan gembira. Dia berkata dalam bahasa Mandarin, "Xavier, sepertinya pikirannya sudah normal. Dia sudah sembuh. Meskipun aku tidak yakin apakah fungsi tubuh lainnya sudah normal, tetapi setidaknya tak ada masalah jika kau ingin menanyakan pertanyaan kepadanya." Mata Xavier membelalak kaget di balik kacamatanya berbingkai emasnya. Bagaimana mungkin?" Robert berdiri tidak jauh dari ranjang rumah sakit dan dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Di sisi lain, dengan dingin Dylan bertanya kepada Xavier yang masih dicengkeram pergelangan tangannya, "Bisakah kau melepaskannya sekarang?" Xavier segera melepaskan tangannya. Dia menutupi hidungnya dan terbatuk karena merasa malu. Siapa yang bisa menyangka seorang gadis kecil dengan hanya menusukkan beberapa jarum saja kepada seorang pasien ternyata bisa menyembuhkan pasien tersebut. Jika dibandingkan dengan Dr. Selin yang merupakan seorang dokter terkenal skala internasional, dia jauh lebih hebat darinya berkali-kali. Tetapi Alicia tadi mengatakan bahwa dia hanya memahami sedikit saja mengenai ilmu medis. Sudah jelas ini bukan memahami sedikit lagi, kan? Dan pada saat ini Alicia yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit menggerakkan jarinya 2 kali lalu membuka matanya dengan lemah. Begitu Alicia membuka matanya, dia melihat bangsal itu tampak kacau balau. Vas yang ada di dekat pintu pecah dan TV juga oleng seolah-olah baru saja terjadi perang di tempat itu. Dia duduk dengan bingung dan bertanya, "Apa yang telah terjadi barusan?" Dylan mengangkat kakinya dan berjalan ke arahnya tanpa menjawab pertanyaannya. Dia hanya bertanya, "Bagaimana keadaannya?" Alicia menggelengkan kepalanya dan baru saja ingin berbicara ketika dia mendengar si pria yang berada di ranjang sebelahnya berkata dalam bahasa Inggris, "Ternyata kalian." Xavier segera melangkah maju dan menyayat leher pria itu dengan pisau.
Pria itu langsung memutar matanya dan pingsan. Alicia melihat kejadian itu dengan terkejut, lalu seolah baru tersadar kembali dia bertanya, "Apakah dia sudah sadar?" "Iya." Dylan mengangguk dan melirik Xavier dengan penuh arti. Dia tampak tidak nyaman dan memalingkan tatapannya sambil berkata, "Terima kasih. Berkat kau, kita jadi tidak perlu merawatnya selama 1 tahun." Air muka Xavier tampak begitu canggung. Dia lalu mengambil ponselnya dan melakukan panggilan. "Beberapa dari kalian, naiklah ke atas dan bawa orang ini pulang." Sekarang orang ini sudah dapat berkomunikasi dengan normal sehingga dia dapat memulai interogasinya. Selin menghampiri Alicia dengan tatapan kagum dan memujinya. "Nona, keterampilan medismu benar-benar membuat aku sangat takjub. Memang benar apa yang dikatakan oleh guruku. Mereka memberitahuku bahwa metode pengobatan Tiongkok memang sangat luas dan mendalam. Ada banyak hal yang harus dipelajari oleh kami yang berasal dari barat mengenai metode pengobatan ini. Sejujurnya, pada awalnya aku juga menganggap remeh metode pengobatan Tiongkok ini. Aku merasa bahwa tak ada gunanya kedua guruku jauh-jauh datang hanya untuk mempelajari metode pengobatan Tiongkok yang ada di pedesaan sini. Sekarang sepertinya pengetahuan aku sendiri yang terlalu dangkal." Dengan rendah hati dan tidak sombong, Alicia berkata, "Metode pengobatan barat juga memiliki banyak hal yang harus dipelajari oleh mereka yang menguasai metode pengobatan Tiongkok. Kedua metode ini saling melengkapi. Hanya saja, ada beberapa orang yang memiliki prasangka terhadap metode pengobatan Tiongkok sehingga tidak ingin memahaminya lebih jauh." Xavier tampak malu dan tidak enak hati ketika mendengarkan ucapannya ini. Tetapi dia juga bukan orang yang tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Jadi setelah galau selama beberapa detik, kemudian dengan sungguh-sungguh Xavier berkata kepada Alicia, "Nona Diaz, yang benar-benar picik itu aku. Aku benar-benar minta maaf kepadamu. Tolong maafkan aku. Aku harap kau mau memaafkan aku karena telah asal bicara sebelumnya." Alicia bisa merasakan ketulusan Xavier sehingga tidak berniat untuk berhitungan dengannya. Malah dengan murah hati dia berkata, "Tidak apa-apa, kau hanya tidak mengerti. Aku harap ke depannya kau bisa menghilangkan prasangkamu terhadap metode pengobatan Tiongkok." "Tenang saja." Tiba-tiba dengan penuh semangat Xavier berkata dengan tegas, "Besok pagi aku akan berdiskusi dengan papaku. Aku akan memintanya untuk menambahkan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok ke dalam rencana pengembangan kami untuk tahun ini." Alicia menyunggingkan sudut bibirnya dengan lemah dan berkata, "Jika metode pengobatan Tiongkok ini bisa berkembang lebih baik lagi di bawah pimpinan keluargamu, tentu saja ini adalah hal yang baik." Dylan mengenyitkan keningnya dan berkata, "Apa hubungannya perkembangan pengobatan Tiongkok ini dengan kau?" "Selin, panggil suster untuk memberinya infus." Dan tanpa sadar Alicia menolaknya. "Aku baik-baik saja." Dylan mengingatkannya dengan ekspresi datar. "Jangan memaksa.
nanti kau masih harus memanjat tali untuk kembali ke dalam hotel. Mendengar ini, Alicia terdiam. Dia tahu bahwa tubuhnya memang sangat lemah kondisinya sekarang dan membutuhkan infus. Melihat Alicia yang tidak menolak lagi, wajah Dylan tampak sedikit melunak. Oke, kau istirahat dulu sebentar. Xavier, kau usahakan tes DNA-nya secepat mungkin.